Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi sama kami di sini di channel ngobrol seputar horor, masih bersama narator kita nih Mas Ayung yang akan menemani kita semua kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Silakan Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas pembukanya. Sebelum cerita, saya mau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kita berdua, ada saya, ada Bang Ogan di ngobrolin yang horor-horor. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah mendukung kami dalam bentuk apapun. Ada like, komen, ada juga yang memberikan super thanks, yang sudah nonton kami. Ya, selalu ya Bang, saya setia. Kita berterima kasih sekali untuk itu semua, dan semoga kebaikan itu dibalas oleh Gusti Allah Ta'ala dengan balasan lebih baik lagi. Amin. Baiklah, langsung ke cerita Bang. Ini adalah cerita masa lalu ya, tapi nggak lalu-lalu banget sih Bang. Angel ya bahasanya ya. Jadi sekitar ada 20 tahun silam Bang. Lumayan lah. 20 tahun itu rentangan waktu yang cukup lama. Tentu banyak yang berubah. Kalau kita bicara horor, kemunculan sosok-sosok ya diceritakan baik orang tua, kita di mana aja tongkrongan masih ada, tentu masih eksis, tapi nggak sekencang saat dulu. Saat dulu itu 20 tahun yang lalu masih terlalu muda sih, apalagi 30-50 tahun yang lalu ceritanya kakek nenek itu sosok-sosok endemik ya, hantu-hantu Indonesia ya, pada umumnya Jawa, kita ada di Jawa itu kayaknya geser sedikit aja asal gelap ya itu ada. Rumah suwung yaitu panggonan nih, rumah ini ya yang kosong, sumur-sumur tua, kebun-kebun yang masih ya jarang-jarang diambah orang, diambah itu jarang dipegang sama pemiliknya. Di jalanan-jalanan, di jembatan-jembatan itu seringkali tadi ada cerita-cerita orang yang mengalami perjumpaan dengan sosok tersebut. Bahkan saya sendiri, saya di sini di dekat Kali Kemiri ya. Kali Kemiri itu bentangannya dari mungkin ujungnya Waduk Cacaban ya, Tegal ya. Iya, masih tetap. Sama kayak Kaligung juga sini. Cuman kan bercabang. Kalau Kaligung langsung dari sana, dari ujung atas. Dari pegunungan langsung. Enggak lewat waduk situ ya? Enggak lewat situ. Ya. Itu bentangannya sampai ke desa saya, terus ngalor sampai bermuara sana di Muara Rejo. Itu dulu yang namanya sosok-sosok siluman kali atau belis kali orang bilang. Itu nggak siang nggak malam itu udah ada. Cuman tergantung begini, ada orang yang bisa menangkap langsung, bukan berarti dia punya penglihatan tadi ya, bisa melihat hal yang gaib. Lebih cenderung ke pas lagi apes gitu loh. Orang bilang kayak pas lagi apes, soalnya dia di kali itu pun, ini cerita zaman lama ya, sekarang sudah enggak. Kali itu pohonnya gede-gede samping kiri kanan. Kalau bicara ikan dulu itu kan nggak kayak sekarang. Cara nangkap ikan juga nggak pakai setrum, nggak ada pakai portas. Ya masih alami lah seperti itu. Jadi ikan banyak, orang mancing juga banyak. Terus tadi aktivitas kali itu yang bukan bangsa manusia itu banyak banget. Saya aja Bang, saya mungkin pernah cerita di ngobrol juga. Saya dulu agak jauh keluar dari desa ketika saya SMP. SMP saya ini mungkin ada yang mengenal teman-temannya SMP Dukuturi. Dulu itu cuma satu, sekarang SMP Dukuturi 1. Saya dari sana. Saya itu ikut kepanduan, ikut pramuka. Saya pernah jadi pembantu pembina di sana. Itu bukan prestasi. Saya kalau mengenang nggak malu, tapi ya lucu kalau dulu. Aktivis berarti. Iya, bocah kecil ngajarin bocahnya lagi gitu kan. Cuman di sanalah mengenal macam-macam hal, termasuk pramuka mengenalkan disiplin. Makanya saya sekarang ada disiplin Bang, asik. Nah itu kalau misalnya di sana itu kan biasanya ekstrakurikuler tersebut ya. Saya pulang, ini berangkat
habis sekolah itu kira-kira jam 2 udah mulai start atau setengah 3 lah mulai. Nanti pulang-pulang jatuhnya setelah beres-beres udah apel terakhir. Ini nanti keluar dari sekolahan menjelang maghrib atau jam 5 sore. Itu paling banter ya, cepet-cepetnya jam 5 sore lah. Mengayuh sepeda. Itu dari sana ngulon harus melewati 2 tempat serem yang buat warga dan buat kami-kami orang Kulon bagian barat begitu, karena kita kan pulangnya ngulon. Itu ada titik yang serem banget. Yang pertama ada yang namanya jembatan iblis atau Brublis. Itu di mana itu? Baru dengar di mana? Ya? Orang sini baru dengar loh. Itu tepatnya di Desa Dukuturi juga di sana. Itu ada jembatan. Bisa lebih spesifik itu di mana itu? Iya, itu namanya Desa Dukuturi. Jadi ada kecamatan Dukuturi, desanya Desa Dukuturi juga. Nanti teman-teman yang dari daerah sana mohon diperjelas lagi. Itu ada kali di sana, kalinya mirip kayak cacing ya. Jadi nggak lurus, kali-kali kecil gitu. Cuman dia tuh turunnya itu jauh, kayak perpilannya itu, bantarannya itu kayak anjlok gitu jauh. Dan di sana, di situ ada jembatan, ada beringin atau beringin gede dekat jembatan. Dulu itu kata orang pengalapan lah daerah tersebut, jadi sering orang tabrakan tunggal, kecelakaan tunggal, mati, adu kepala, adu bandeng, mati, jatuh ke sungai itu dengan sendirinya ya, kayak gitulah sering seperti itu. Dan kalau dulu kan orang motor jarang-jarang karena memang nggak bisa kredit, ya kan. Sekarang banyak banget bang kredit bang. Nah saya pakainya sepeda. Kalau misalnya berangkat sekolah atau pulang sekolah, di situ itu kalau mau ngais duit berapapun ada, tapi koin. Jadi setiap, termasuk bapak-bapak atau ibu-ibu, ya orang-orang yang masih meyakini gitu ya, kalau lewat di sana pasti membuang rupiah dalam bentuk koin. Itu kadang-kadang dulu itu 50-an perak. 50, 100 tuh gede paling gede. Ya. Kalau 100 kayaknya aku ngerem. Kambing. Mana-mana ya. Iya, mana-mana. Kalau 50 terus 25-an kayaknya kita enggak. Waktu kecil ya, usia-usia SD, SMP itu 100 bisa buat makan loh, satu piring itu. Iyalah, bisa beli nasi orek itu kan 4 kali transaksi itu udah hebat banget. Saya kalau lewat sana itu banyak kan berserakan itu duit koin. Entah ada yang jatuh ke kali, kadang-kadang di pinggir, kadang-kadang di tengah. Kalau misalnya lalu lintas lagi rame, mau diambil juga, ngeremnya tuh malu gitu kan, kalau kecuali lewat sepi. Tapi ya berbarengan dengan itu ada tomat yang sudah pecah kelindes, cabe, ya buang apa aja di situ. Kayak amit-amit permisi, mitos ya orang-orang dulu seperti itu. Ini titik di situ tuh rawan dalam artian sering muncul sosok-sosok yang ngeliatin pengendara, bahkan konon juga ada yang nyaru nyebrang, nyaru apa, terus jadi orang yang lalai itu kan bisa jadi kecelakaan. Di zaman itu saya lewat ke situ ya itu takut jelas, tapi kalau misalnya berdua, bertiga sambil bercandaan nggak terasa. Itu baru tahap pertama. Lewatin satu jembatan lagi, itu yang namanya Bruggembar. Ya. Di mana lagi itu? Ya itu ngulon nanti ketemu, itu udah di Kali Kemirinya. Saya kalau misalnya mau jalannya lebih pintas, saya itu nyebrang jembatan, terus ngambil jalan kecil, pinggir kali, nama jalan perpilan itu nggak aspal, nggak batu, tapi tanah, jalan tanah gitu ya. Itu dari jalanan ini, saya ngeliat ke arah kiri itu, kali itu kelihatan, meskipun nggak deket banget gitu ya. Itu ramainya luar biasa bang aktivitasnya. Apalagi sore setelah asar, itu bukan nelayan, bukannya orang lagi bikin bata atau lagi mendulang pasir, enggak, cuman gaib aktivitasnya. Oh, aktivitas makhluk lain gitu ya. Iya, kalau saya itu ngambilnya dari sisi kanan, berarti enggak lewat perpilan. Itu kelihatan emang kelihatan. Di matanya Mas Ayung. Kelihatan. Kalau di matanya saya jarang-jarang makhluknya, tapi kalau misalnya airnya terus bunyinya yang bunyi kayak gitu itu jelas nampak banget. Air itu beriak, tapi nggak ada yang jatuh sama sekali. Kalau saya lewatnya sebelah kanan itu nggak terlalu, nanti ketemunya lagi di jembatan. Nanti pas deket-deket desa saya di situ, baru disitulah tukang becak, tukang apa, banyak tukang becak itu nggak nyampe kalau dulu ya, nggak nyampe ke kampung saya karena
dari kawan tukang becak yang lain turun-temurun sering ngantar penumpang orang cantik gitu ya, kadang-kadang ibu-ibu berdua atau seorang, terus mereka yang penumpangnya baik, bawaannya banyak, minta diantar, ternyata di atas jembatan loncat kayak gitu. Itu bukan mitos atau cerita rekaan, emang asli begitu. Kita bicara di Ngobur ya memang cerita horor, emang begitu. Sampai saya pernah dicerita di Ngobur juga, tukang becak saya bayar lebih untuk sampai ke rumah. Ujung-ujungnya dia minta dianterin nyampe jembatan itu karena saking treknya itu buat dia itu menakutkan sekali. Pernah pengalaman mungkin ya? Iya, pernah pengalaman macam itu. Nah, saya kembali lagi tadi, kalau misalnya naik sepeda pulang dari pramukaan, saya yang arah ngidul cuman seorang, itu karena pengen lebih cepat gitu ya, lebih cepat sampai. Saya lewat perpilan itu, jalannya sebenarnya agak gede, cuman karena kadang-kadang waya-waya hujan atau apa dilewati kan gelombang begini, goyang jalannya itu gak rata, terus yang lain ditutupin rumput-rumputan. Paling yang biasa dilewatin roda itu ya paling segini lah, roda sepeda kebanyakan, motor jarang. Paling sepedanya orang cari rumput, saya lewat ke situ, jadi lebih harus konsentrasi, jangan di rumputan, kadang-kadang kan licin bang, apalagi waya-wayanya saat-saatnya udah mulai mendekati sandakala, itu jam-jam 5:30 mau maghrib. Apa ya, ada tantangan untuk seorang anak kayak laki-laki, takut tapi takut seru gimana gitu loh, penasaran, bukan nantangin juga enggak. Jadi dari pertama jembatan itu yang namanya Bergembar itu baru melintas berapa kayuan udah blur. Saya paling lirik begini kan, ya ada buihnya, itu sungai itu kan lebarnya kira-kira mungkin 7 atau ya belasan meter mungkin ya, waktu dulu tuh lebih gede, kelihatan ada buihnya begitu tapi nggak ada yang jatuh sama sekali. Iya, nanti sosok itu saya pikir ya kayak orang tua bilang itu beruncul. Ya, bahkan beruncul dalam hati begitu. Kayu lagi berapa kayuan begitu, paling jaraknya 4 meter 5 meter ada lagi blur kayak gitu. Kayak mereka itu apa sih ya, aktivitas kalau mungkin di bayangan saya di alam mereka gitu ya. Itu lagi ya wayahnya mandi atau apa itu blur, nggak ada satu orang pun di situ. Cuman sesuatu buih itu kalau nggak dari dalam itu kan mirip banget kayak yang jatuh dari atas tuh, blur kayak itu, runtuh ya, takut ya apa, tapi seru. Nanti sampai ke jembatan atau pintu seng bendungan itu ada agak mendingan. Nah, ngalornya itu tahap kedua itu persis banget airnya itu samping saya naik sepeda, lebih ramai lagi, blur, tapi karena memang sing dilewatin tiap hari itu menjadi sebuah hal yang biasa. Hal yang biasa. Paling nanti kalau orang dari seberang, orang sini Adiwerna atau orang sana ya Tegal Wetan, mancing itu teman saya, mulah mana toh umai buncul, genai buncul. Itu sosok buncul itu banyak kan yang seperti itu. Ada lagi yang namanya langkaian, yang rambut tok itu kan. Dan saya kalau sekarang mungkin wallahu alam ya bisa melihat sosoknya. Kalau misalnya dulu itu kan katanya mbah buyut, terus kakek pernah ada dilipat kayak gitu aja, yang penting jangan sampai embun-embunan itu ke air. Jadi dia bertahan mau pegangan ini akar-akaran pohon atau apa, mereka misalnya nyari udang, gogoh ya, ada bahasa gogoh, nyari ikan di lubang, terus kakinya dijerat, bisa ada tanda sih biasanya, hawanya nggak enak. Terus dari kejauhan, dari pandangan dia itu ada gremul itu rambut. Bukannya itu yang namanya beruncul itu? Beda ada lagi. Oh, kalau yang di tempatku beruncul yang kayak gitu. Kan kebetulan rumah di desa kan itu termasuk wilayahnya Kalikung gitu. Kalikung yang dilewati itu. Iya. Bahkan jembatan yang aku lintasi itu kan jembatan Kalikung. Ya itu orang situ nyebut kalau yang tadi rambut terus ada kepalanya merah itu kan. Pokoknya rambut semua yang sering jeret kaki apa gitu kan, itu beruncul namanya. Ya beda penamaan. Mungkin kalau di tempat saya ada
spesifiknya, ordo marganya apa kayak gitu mungkin ya. Jadi tempat saya itu namanya Langkean. Terus gini Mas Ayu, terus kemunculan Bruncul itu kata orang-orang sekitar ya, yang sekitar Perpil itu ya, itu kemunculannya diawali dengan tangisan sosok bayi biasanya. Oke gitu, ada pertanda dulu. Iya, sosok bayi, terus kan ada orang, mama ini ada orang apes nih mau kena nih, yang pernah lolos ya dari itu kan, ceritanya seperti itu. Ada tangisan sosok bayi, dulu kan banyak semak-semak alang-alang itu kan. Iya betul. Ini sekarang masih banyak. Itu dimulai dari situ, kayak ada sosok bayi dibuang di situ kan, nangis dengan, terus kan penasaran namanya jiwa manusiawi kayak itu ya Mas Ayu. Disamperin, tapi nggak ada, akhirnya dengar lagi sampai ke ujung sungai. Nah dari situ dijeret kakinya seperti itu, yang sering terjadi seperti itu lepas malah. Kalau di tempat saya itu yang rambut itu namanya Langkean, kesaksian tapi orangnya meninggal dulu. Oh ditaruh nih mana diikat dijirat gitu kan, tadinya itu apa rambut gitu kan dijirat. Tapi saya udah diingetin sama mbak saya dulu, itu yang cerita mbah, ceritain mbah dulu. Jadi saya pernah diomongin sama mbah, yang penting ini jangan sampai ke air. Saya bertahan cekelan ini, pegangan akar-akaran, ambil baca-baca sekenanya. Kalau masalah udang udah apa namanya tumplak, kalau kawur lagi udah bodo amat. Yang penting saya jangan sampai kepala ini nyampe nyilem, nanti yang keserang ini bun-bunan, katanya seperti itu. Jadi kalau dulu ada korban misalnya apa sininya bolong, tapi kebanyakan ya semua juga kebanyakan begitu, bukan orang situ gitu loh. Itu satu sosok gitu. Tapi yang tadi yang lompat-lompat itu sosok Bruncul mirip kayak alien, bisa dibilang begitu, kayak kepalanya itu botak agak gede gitu kan, ininya lancip dan ininya bergelambir-gelambir, sininya ada kayak semacam kakinya ini bebek, kayak zombie gitu ya. Kayak kakinya bebek gitu. Memang kayak gitu. Dan walaupun itu ya yang saya ingat dari kecil sering lah seperti itu. Dan kita masang tenggaran atau nengger atau najur gabus, ya tahu ada kayak gitu. Tapi ya wong anak situ takut enggak bang. Jadi sini misalnya jam-jam 3 atau jam 5 sore tajuran itu banyak pakai kodok itu loh, pancingan pakai kodok, nanti ditancapin ke lumpur yang dalam banget. Ini kan pegangan apa bambu ya, kita begini, ini air di situ ditusuk begitu sampai kodoknya pas nempel ke air. Ini dari sini, dari tempat saya itu aja, kalau misalnya ini lepas meleset itu pasti kejebur tempat dalam. Itu berapa meter di sana udah ada buler kayak gitu rasanya. Tapi emang gini sih Mas, nggak ada lagi ini ya Zeng. Katanya nih yang korban-korban tadi ya Mas bilang ya, memang kalau orang sekitar Mas Ayu itu aman ya. Iya katanya dulu-dulunya seperti itu. Kalau orang pokoknya umpama masuk di desanya Mas Ayu nih kan termasuk bantaran sungai itu ya, nah itu aman dari makhluk-makhluk itu katanya, nggak berani menyerang orang sekitar. Rata-rata korbannya pasti orang-orang jauh. Orang-orang jauh. Dan itu tadi kilasan yang seperti itu bukan goib lagi, emang nyata. Yang nggak bisa ngelihat ya memang bisa dengar, bisa ngelihat riak airnya. Dan kalau misalnya mau dianalisa, mau ini terjadi karena apa? Monggo kayak gitu. Nyatanya dengan buih air sebesar itu ya hampir 1 kali itu penuh. Kayak obat nyamuk kan, blur gitu kan. Berarti emang kayak benda gede maksudnya. Ada benda besar lah, bobot besar itu yang jatuh. Tapi nggak ada yang jatuh. Kalau pas mantengin kadang-kadang kan mancing gitu ya. Terus kita nungguin tajuran tadi. Kita lagi ngeliat ke arah sana sambil anak-anak itu dulu makanin mangga gitu. Pas ngeliat ke sana yang matanya nggak ngeliat, emang lihat kayak gitunya. Jadi nggak ada ini. Tapi ada makhluk apapun udah biasa ya. Udah biasa, meskipun takut. Kita paling kadang-kadang kan dari jembatan terus terjun. Anak-anak itu seperti itu. Jam nanti gantian naiknya pun nggak hebat kalau dari samping. Harus lewat jembatan lagi. Nanti dibikin pakai talinya katrolnya sumur itu dibikin bendol-bendol. Kayak tentara lah. Naiknya itu dari bawah jembatan itu begini. Nah, saya paling kecil
konon katanya loh teman-teman, misalnya air itu ada perbedaan suhu, kita berenang sana ya, agak jauh begitu ya, nanti ini airnya ada dingin ketemu anget, disitulah tempat mereka itu lagi mau muncul atau apa itu langsung berenang balapan itu naik. Ya yang paling kecil ya Armstrong, saya sendiri harus terakhir. Kalau memang harus dimangsa ya aku mati gitu kan. Naik udah nyampe atas terjun lagi. Anak-anak Gak kapok gitu ya. Gak kapok. Makanya tadi di awal 20 tahun silam ya mungkin sekitar segitu lagi sama saya dulu. Itu hal yang di luar nalar itu bisa tak bilang itu nyata karena memang dari yang didengar, yang dilihat nampak itu ada efek, bukan semata-mata itu cerita atau hanya orang-orang yang nggak bisa melihat, yang bisa merasakan, yang bisa itu kan orang yang nggak paham mata batin, nggak ngeliat aja dia tahu bunyinya, tahu. Apa gini tahu. Karena anak-anak situ kan kayak termasuk Mas Ayung ya nggak takut apa karena memang dari cerita orang tua makhluk-makhluk itu nggak bakalan ganggu anak sini, artinya jadi berani gitu apa? Iya, kalau yang seperti itu sih orang tua nggak pernah, seingat saya mereka memunculkan mitos-mitos ataupun hantu-hantu endemik kali ya. Tapi mereka juga nggak ada ngajarin supaya takut sama mereka. Yang mereka ajarinnya, kamu nggak bisa berenang, jangan deket-deket air yang dalam begitu loh. Harus makanya harus bisa berenang. Nanti berlatihnya di sana, ada tempat sendiri. Itu yang cetek. Jadi ya saya aja lagi pertama bisa berenang itu bawa bola, teman-teman mau ini main bola bareng gitu ya, malah bola itu yang kayak bola resmi itu gede, mahal, ada orang pulang Jakarta, anak pulang Jakarta bawa bola itu, kita rombongan mau 20 orangan lah. Nah terus saya pegang bola, kata temen yang paling gede, yang paling berangasan lah, lemparin sana ke tengah ke kali, nanti aku yang ngambil, katanya begitu. Itu masih banyak kayak gitu, kayak gitu masih banyak. Saya tendang ke tengah bang, itulah pembulian yang luar biasa. Saya itu kecil sendiri, dia ngomong, yuk diambil, pokoknya tanggung jawab harus diambil, kalau nggak bisa main bola, nanti hilang. Saya itu gelap bener, pikiran saya gelap, saya bodoh amat, saya nyemplung langsung bleng. Itu pertama kali bisa berenang gara-gara terjepit oleh keadaan. Daripada terpaksa nyampe ke bola, sampai bola ini udah saya peluk, kita kan ngambang ya, saya ngambang kesananya caranya gimana, oh ya kaki kita gerakin nyampe ke pinggir. Setelah itu saya berani berenang, oh caranya begitu. Itu masih masa-masa banyak kejadian seperti itu. Nah di awal saya bilang 20 tahun yang lalu. Nah ini kalau kita pulang dari tempat sini juga, dari kita di Ngobor ya, saya pulangnya ngulon di perapatan Singkil nyampe ke barat sana, itu juga jalur bisa dibilang jalur maut, bisa dibilang begitu. Tadi yang lor itu rombongannya berbelis, yang sering terjadi kecelakaan, di sini juga sama, yang banyak tebu-tebu itu. Di daerah mana? Aku kan sering lewat situ. Ya lewat terus, yang Singkil Ngulon itu kan dulu tebu semuanya. Nah itu kalau sekarang masih operasi atau enggak, biasanya ada ini pedati. Nah pedati itu dari Pangka apa dari mana itu yang sering bawa bambu yang banyak banget. Saya itu sering. Karena sekarang jarang ya. Itu kan pernah saya cerita di Ngobor juga, sering nyelidik. Kalau pulang itu kan sopirnya atau masih ini siapa? Ininya. Kusirnya itu tidur. Jadi udah ngerti dia jalan sendiri ya. Dan ngerti padahal ada lampu merah, ada apa tuh, pulang sampai rumah itu benar-benar kerbaunya udah hafal. Di situ pun sering terjadi yang seperti itu. Artinya orang lewat ke sana di tebu-tebuan itu, kadang orang kiri minta numpang kayak gitu, entah pakaiannya mbak-mbak, bapak-bapak, tapi setelah diboncengin di perjalanan itu ternyata nggak boncengin apapun. Kayak gitu loh, itu nyata banget. Ya, di tahun-tahun itu tuh udah sering banget. Kalau sekarang itu kan lebih enggak seperti dulu. Jadi ada cerita ya jarang. Paling orang yang
misalnya nakal sama orang lain lewat jalur belakang. Nanti kita yang awam lihat efeknya, oh sakit yang nggak ada dideteksi sama dokter, nggak ada penyakit, palingnya seperti itu. Ada yang lihat sosok apa, misalnya sekarang lihat sosok kunti di pohon ini udah jarang banget. Kalau dulu itu ya hampir tiap hari. Saya di 20 tahun silam itu ngalamin yang tadi, sosok seperti itu, dem itu nggak pernah jelas seperti apa wujudnya. Ketika makin gedean, terus banyak ya teman-teman kayak jenengan, Mas Biru yang paham hal seperti itulah. Akhirnya kan, oh ternyata begitu aktivitasnya. Jadi Kali Kemiri itu pernah dibersihin dari irigasi ya, dari pihak irigasi. Semua kayu-kayu yang gede itu dibersihin, dipakai beko, diangkat semua. Biar lancar ya mungkin. Iya, biar lancar. Dan dulu itu ada planning mau dibikin jalan tembusan sampingnya ke Purwokerto. Ternyata nggak jadi. Nah itu dibersihin semua, itu kendalanya banyak banget, dari bekonya macet sampai ada pohon mangga kecil yang nggak bisa diangkat beko sama sekali. Kemudian dilewati sampai sekarang masih ada pohonnya. Terus kata mbah saya dulu ya, saya ngomong begini, Mbah kalau misalnya diorak-arik lah, dicabutin kayak gitu, apa bangsa gaibnya nggak marah? Loh, orang-orang proyek pemerintah gede itu punya divisi paranormal, bahasanya seperti itu. Jadi ada yang bagian ngeberesin. Kalau perjanjiannya kan nggak tahu. Cuman coba sih kamu sekarang ke kali itu udah nggak kayak dulu habis ini. Nyata bang. Setelah tahun berapa ya, 2010-an itu diberesin, aktivitas yang belang-belang itu udah nggak ada. Pindah mungkin. Ada pun jarang, mungkin dideportasi atau mungkin ditransmigrasi kemana kayak gitu. Visanya habis. Iya, nggak ada. Cuman memang yang sosok-sosok tua masih. Tapi yang mengakar udah mengakar di situ ya mungkin. Ya, tapi karena perjalanan waktu ke sini ya lama lagi, itu mulai ada lagi. Tapi yang aktivitas jemblung itu ya ada, itu udah nggak terlalu. Itu kalau Mas Ayung sendiri emang pernah benar-benar lihat itu sosok beruncul yang seperti itu secara kasat mata maksudnya? Kasat mata? Lihat gitu. Kasat mata yang bisa. Kasat mata nggak bisa, tapi diizinin bisa ngeliat bisa. Pernah. Bentuknya seperti itu gambarannya ya? Nah, kalau misalnya saya pribadi tahu ngomong begini itu takut salah, saya kan ada teman-teman di Nilas Luhur juga yang memang bawahnya dari kecil bisa ngeliat seperti itu. Ada juga yang belajar ya sama yang mereka lihat seperti itu. Jenisnya itu. Dan sekarang lebih bermukim ke misalnya satu jembatan jadi jembatan. Jadi itu pada nongkrong nanti kayak gimana ya? Itu perembetan itu kayak nggak ada beban ringan. Jadi muter-muter jembatan kayak gitu loh. Duduk-duduk kayak guyonan gitu loh bang. Kayak bercandaan, nanti nyemplung lagi, nanti ke atas lagi seperti itu. Tapi nggak kayak dulu itu di setiap pohon terus bikin gaduh. Itu sekarang enggak. Lebih antengan sekarang begitu. Kayaknya sih kalau misalnya tak telisik seiring ya. Kayaknya sih kalau sekarang tak telisik ya bang. Ini tesis pribadi, asik tesis. Ini sih kayak ya kesimpulan pribadi sih. Kalau dulu ya orang pendidikan gak kayak sekarang, pendidikan formal, terus kemudian pendidikan agama sekarang kan bisa diakses dengan mudah, dimanapun ada madrasah, ada lembaga pengajian apapun gitu. Jadi pemahamannya anak orang-orang sekarang tuh lebih daripada orang dulu, bukan berarti lebih baik ya. Tapi dulu itu masih ada orang yang banyak mitos, takut ini, takut itu. Jadi mengikuti seperti itu. Kalau sekarang anak-anak ya contohnya orang meninggal aja malah pada nonton. Iya, nonton ya kan di kuburan malah pada kayak gini. Dulu mau ngeliat orang dipocongin takutnya kayak apa. Jadi kayak seiring sejalan seperti itu. Tapi walau alam secara penglihatan yang lain masih sama. Walaupun di alam nyata itu ada pembangunan ini, di alam sana sama aja. Ada mereka. Intinya kan gini, berarti di era apapun kita nggak pernah lepas dari yang namanya gaib ya. Betul, ada dohir ya ada gaib, ada dohir ada batin. Itu.
Maksudnya kita saling menghormati juga. Makanya bijaknya seperti apa. Adanya channel ini, ya kan? Bukan meninggikan masalah yang seperti itu. Makanya saya memang ada sih nggak lepas itu. Saya nonton channel-channel yang lain kadang-kadang iseng. Saya bukan mendiskreditkan, bukan berarti di sini yang channel yang hebat tuh ngobor sama si Lapak Horor. Nyatanya ngobor yang nonton aja sedikit bang. Berarti kan minatnya kurang, nggak kayak dulu. Tapi di channel yang lain dengan ulasan yang begitu hebat, ya editannya semuanya, saya kadang-kadang kurang cocoknya begini. Kita di sini menceritakan misalnya pesugihan, ya toh. Dampaknya seperti apa, rasanya seperti apa, bagi korban seperti apa, desainnya seperti apa, untuk supaya orang-orang jangan pernah berpikir untuk pesugihan. Tapi di channel sebelah ada juga yang justru judulnya nikmatnya bersetubuh dengan ini pesugihan yang gini. Malah sosok ininya yang dimunculkan kayak seolah-olah menginspirasi gitu loh. Sengaja nggak sengaja sedikit menyesatkan lah. Iya, bahkan ada narasumber entah asli atau bukan diundang dan dengan santainya, nggak ada dosa, nggak ada rasa salah. Saya pesugihan begini karena alasan begini. Loh ini malah kok kayak menginspirasi kayak gitu loh. Kalau kita kan bisa disayangkan. Lebih ke apa ya? Intinya ke manfaatnya lah. Ya moga-moga. Di samping hiburan juga kan pasti ada sesuatu yang baik ya maksudnya. Ya itu aja sih, nggak panjang-panjang bang. Takutnya saya emosional asli. ya itu. Jangan emosi Mas Ayu. Sabar Mas Ayu. Ya itu aja. Waktunya ternyata udah lumayan nih, udah lebih. Baik. Ya itu saja obrolan kita kali ini. Kalau terus-terusin nanti nggak selesai 1 jam. Betul. Ya itu saja. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Mungkin masih sama saya atau sama Mas Riam Biru. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.